Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran IPA jarak jauh SMP Negeri 2 Blora. Baiklah anak-anakku, topik yang akan kita pelajari adalah topik baru, yaitu tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Untuk kompetensi inti yang kalian harus kuasai adalah kompetensi KI 3 dan KI 4. Kemudian untuk KD di sini adalah kalian harus menguasai KD 3.5 dan KD 4.5 seperti yang tertera. Indikator yang harus kalian kuasai di sini ada 9 indikator. Yang pertama, mengidentifikasi getaran pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara frekuensi dan periode. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik gelombang longitudinal dan transversal. Yang keempat, mendeskripsikan hubungan antara cepat lambat gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang. Yang kelima, mengidentifikasi konsep hubungan antara getaran dan bunyi. Yang keenam, mendeskripsikan sifat bunyi. Yang ketujuh, mengidentifikasi nada, desah, dan dentum. Yang kedelapan, mendeskripsikan gejala resonansi bunyi. Yang terakhir adalah kalian bisa mengidentifikasi pemanfaatan dan dampak pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, tujuan pembelajarannya seperti ini. Ada tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama, mengidentifikasi getaran pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengukur periode dan frekuensi getaran. Yang ketiga, membedakan karakteristik gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Yang keempat, mendeskripsikan hubungan antara cepat lambat, frekuensi, dan panjang gelombang. Yang kelima, kalian bisa menyebutkan karakteristik gelombang bunyi. Yang keenam, kalian bisa membedakan infrasonik, ultrasonik, dan audiosonik. Yang ketujuh, kalian mampu merancang percobaan tentang mengukur cepat lambat bunyi. Yang kedelapan atau yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyebutkan contoh pemanfaatan dan dampak pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, sekarang kita belajar pada indikator yang pertama yang harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu tentang getaran. Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik kesetimbangannya pada lintasan tetap. Suatu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Jadi satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Contohnya seperti ini. Satu getaran, kalau pada pegas seperti ini, satu getarannya, misalkan titik kesetimbangannya adalah O ya, ini O titik kesetimbangannya, kemudian saya tarik ke A, kemudian mantul, kemudian kembali ke A lagi, itu adalah satu getaran. Jadi saya ulangi, A ke B ke A lagi itu satu getaran. Atau yang ini, O ke A, O ke B itu juga satu getaran. Kemudian di sini ini adalah posisi setimbang. Ini ketika saya tarik dengan gaya sehingga menjadi posisi A, dari posisi O ke A ini namanya amplitudo. Ya. Di sini bandul. Bagaimana satu getaran pada bandul? Posisi setimbangnya adalah B. Dari posisi B saya geser ke A, ini namanya amplitudo. Saya ulangi lagi, dari posisi setimbang saya geser sebelum saya getarkan, itu namanya amplitudo atau simpangan maksimum. Satu getarannya adalah gerakan dari A ke C kembali ke A lagi, itu satu getaran. Kalau A ke B seperempat, kalau B ke C seperempat, kalau C ke B seperempat, kalau B ke A juga seperempat. Saya ulangi, satu getarannya A, B, C, B, A, satu getaran. Berikutnya, kita mempelajari tentang frekuensi getaran. Frekuensi ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Dengan demikian, frekuensi dirumuskan jumlah getaran dibagi waktu. Ingat, frekuensi adalah jumlah, sigma ini adalah jumlah getaran dibagi waktu. Oke, satuan dari frekuensi adalah Hertz atau disingkat Hz. Selanjutnya,
kita belajar tentang periode getaran. Apa itu? Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Periode simbolnya T besar. Periode adalah kebalikan dari frekuensi, atau bisa satu tulis 1 per F. Kalau frekuensinya 2 berarti periodenya 1 per 2. Kalau frekuensinya 3 per 4 berarti periodenya 4 per 3. Kebalikannya, frekuensi kebalikannya periode, periode kebalikannya frekuensi. Sebagai berikut contoh soalnya ya. Contoh soal, dalam setengah menit terjadi 6000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Yang pertama kita mencari frekuensi. Ini jelas banyak getarannya, 6000 ya, dibagi dengan setengah menit itu adalah 30 detik. Berarti kita harus mengkonversi menit ke detik. 6000 dibagi 30 sehingga diperoleh 200 Hz. Sehingga frekuensinya adalah 200 Hz. Kebalikan dari frekuensi adalah periode. Maka periodenya adalah 1/200 atau sama dengan 0,05 detik. Sekarang kalian Pak Alif aja untuk belajar tentang gelombang. Indikator berikutnya, gelombang itu apa? Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran itu sebetulnya adalah suatu bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Sehingga gelombang dapat didefinisikan suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Gelombang dibedakan menjadi gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contoh, gelombang radio atau gelombang cahaya matahari. Kalau gelombang mekanik bagaimana? Gelombang yang memerlukan zat perantara dalam merambatnya. Contoh gelombang bunyi, contoh gelombang air, contoh gelombang tali. Membutuhkan medium merambat. Gelombang bunyi itu medium perambatannya adalah udara. Gelombang berdasarkan arah getarnya. Ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal, gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalarannya atau rambatannya. Gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatannya. Contoh gelombang transversal itu gelombang tali, gelombang air. Contoh gelombang longitudinal itu adalah gelombang bunyi. Berikut adalah gambar gelombang transversal. Satu bukit, satu lembah itu adalah satu panjang gelombang. Satu bukit, satu lembah itu satu panjang gelombang atau satu gelombang. Ya, satu bukit, satu lembah, satu gelombang ya. Satu lembah, satu bukit juga satu gelombang. Bukit gelombang ABC. ABC berarti ini setengah gelombang ya. Lembah gelombang CDE ini setengah gelombang. Puncak gelombang B. Dasar gelombang D. Simpul-simpul gelombang A, C, E, G ini simpul. Amplitudo dari B ke B aksen, dari D aksen ke D ini amplitudo ya. Saya ulangi, satu gelombang, satu bukit, satu lembah, atau satu lembah, satu bukit itu satu gelombang. Setengah gelombang, satu bukit, atau satu lembah. Seperempat gelombang, A ke B, atau B ke C, atau C ke D, atau D ke E itu seperempat. Jelas ya? Amplitudo dari B ke B aksen, dari D ke D aksen itu amplitudo. Oke. Panjang gelombang itu adalah satu gelombang, itu panjang gelombang. Dari A ke E ini adalah panjang gelombang. Jarak tempuh satu gelombang itu panjang gelombang. Atau dari puncak ke puncak, dari B ke F ini juga satu gelombang, berarti panjang gelombang. Berikutnya anak-anakku, tadi gelombang transversal, sekarang gelombang
longitudinal. Gelombang longitudinal itu berupa rapatan dan regangan. Satu rapatan seperti ini dan satu regangan seperti ini satu gelombang. Berarti ini satu gelombangnya terdiri dari regangan dan rapatan. Regangan, rapatan lagi, berarti ini 2. Ini ya, 1, 2, 3 setengah. Saya ulangi, satu gelombang itu terdiri dari regangan dan rapatan. Regangan seperti ini, rapatan seperti ini, regangan seperti ini, rapatan seperti ini. Satu gelombang itu satu regangan, satu rapatan. Berarti ini satu, karena regangan sama rapatan. Ini dan ini berarti satu lagi ya, jadi 2 ya, dari sini sampai ke sini 2. Ini regangan, ini rapatan, sampai sini berarti 3 gelombang. Sampai sini berarti 3,5 gelombang. Jelas ya nak? Mempelajari periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Oke. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menjadi satu gelombang. Ya. Jika dalam 1 sekon terjadi 100 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1/100 detik atau 0,01 detik. Berarti gelombang tersebut memiliki periode 0,01 detik. Sama seperti tadi getaran, frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Berarti F sama dengan jumlah gelombang dibagi waktu. Contoh soalnya, periode sebuah gelombang 0,025 detik, berapa frekuensinya, dan dalam 10 detik akan terjadi berapa gelombangnya. Frekuensi 1 per periode berarti 1 dibagi 0,025 sehingga diperoleh 40 Hz. Sekarang yang B, frekuensi tadi adalah jumlah gelombang dibagi waktu. Jumlah gelombang sekarang kan yang ditanyakan berapa gelombang. Jumlah gelombang adalah frekuensi dikali waktu. 40 dikali 10 sehingga terjadi 400 buah gelombang. Berikutnya kita belajar tentang panjang gelombang. Panjang satu gelombang atau panjang gelombang adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode atau dalam satu gelombang. Itu panjang gelombang. Cepat rambat gelombang adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tersebut tiap detik. Jadi bisa saya tulis V cepat rambat gelombang sama dengan S per T. S adalah jarak tempuh gelombang. T adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh gelombang tadi. Hubungannya bagaimana? Hubungannya adalah hubungan antara frekuensi, panjang gelombang itu lambda, dan cepat rambat. Lambda atau panjang gelombang itu adalah cepat rambat gelombang dibagi frekuensi. Karena periode itu seperfrekuensi, bisa saya tulis lambda atau panjang gelombang itu adalah cepat rambat dikali dengan periode. Ini. Atau kita belajar tentang cepat rambat atau laju gelombang. Cepat rambat atau laju gelombang itu bisa saya tuliskan P sama dengan lambda per T. Panjang gelombang dibagi periode, atau cepat rambat gelombang sama dengan lambda dibagi dikali F. Lambda dikali frekuensi. Ini ya rumusnya ya. Sekarang kita ke latihan soal ya anak-anakku. Mohon nanti digambar yang bagus. Sekarang kita belajar tentang gelombang transversal dulu ya. Berapa jumlah gelombang pada gambar di atas? Ini dibahas Pak Alif ya. Sekarang kita hitung ya. Ingat, satu bukit, satu lembah itu satu gelombang. Berarti 1. Bukit saja berarti setengah, berarti 1,5. Ini sudah ditulis Pak Alif ya. Amplitudonya berapa? Amplitudonya dari sini ke sini ke atas. Dari 0 ke 2 berarti amplitudonya ini 2 cm sama dengan 0,02 meter. Kemudian periodenya bagaimana Pak? Periode adalah waktu satu gelombang saja. Berarti karena ini sumbu X ini adalah sumbu waktu karena ini detik. Berarti kita hitung satu gelombangnya saja. Ini sampai sini. Nah, ini kan satu gelombang. Menempuh berapa ini?
1,5 detik, berarti periodenya adalah 1,5 detik. Sekarang panjang gelombangnya. Bagaimana panjang gelombangnya? Panjang gelombang di sini diketahui lah, ini namanya S, jarak tempuh gelombang. Nah, jarak tempuh gelombang sekarang ini kan 12 hanya setengah gelombang. Padahal panjang gelombang adalah jarak tempuh satu gelombang. Nek setengah gelombang 12, berarti nek satu gelombang kan satu bukit, satu lembah. Berarti karena satu lembah saja ini 12, berarti ini ke sini 12, berarti satu gelombang itu jarak dari sini sampai ke sini. Ini sampai ke sini berarti 24. 2 kali 12 ya. Oke, cepat lambatnya bagaimana? Cepat lambatnya adalah panjang gelombang dibagi periode sehingga diperoleh 16. Jumlah gelombang dalam 2 menit berapa? N sama dengan T per T besar. Berarti N sama dengan waktu yang ditempuh dibagi dengan periode sehingga diperoleh 80 gelombang. Ini mohon didalami lagi anak-anak ya. Semoga kalian jelas. Oke. Ini apa yang dijelaskan Pak Alif, semoga kalian bisa mengerti. Selanjutnya kita belajar tentang gelombang longitudinal untuk mencari cepat lambat juga. Ingat, ini ya, ini namanya jarak tempuh. Dari sini sampai ke sini 80 cm. Ingat, ini apa? Regangan. Ingat, ini apa? Rapatan. Ini regangan lagi, ya. Berarti kita punya berapa? Dari sini regangan, rapatan, berarti berapa? 1. Regangan, ini ada rapatan, berarti 2. Berarti dari sini gelombangnya ada berapa? 2. Dari awal sampai akhir ada 2 gelombang menempuh 80 cm. Ingat, panjang gelombang itu lambda adalah jarak tempuh hanya 1 gelombang saja. Padahal ini 2 gelombang ya. Berarti 1 gelombangnya berapa? Ya 80 dibagi 2. Sehingga panjang gelombangnya 40 cm. Kita konversi ke meter menjadi 0,4 meter. Bagaimana untuk mencari cepat lambat gelombangnya? Cepat lambat adalah lambda dikali frekuensi. Berarti lambdanya sudah ada, panjang gelombangnya 0,4, frekuensinya di sini sudah diketahui 60 Hz. Sehingga kita kalikan diperoleh cepat lambat 24 meter per detik. Semoga paham ya nak. Ini ada soal yang lain. 2 gabus berada di puncak gelombang. Berarti ini saya gambar seperti ini. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam 4 detik. 20 kali dalam 4 detik berarti kita bisa mencari frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang tiap waktu ya. Jika jarak kedua gabus tersebut 100 cm dan di antara 2 lembah dan 1 bukit, di antaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, berarti ini ada 2 gabus terpisah. Gabusnya tadi yang di puncak-puncak. Nah, di antaranya terdapat 2 lembah. Ini kita gambar 2 lembah ya kan, dan 1 bukit. Lah ini 1 bukit. Di antara 1 gabus dan 2 gabus ini terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Kalau digambar seperti ini ya, jarak tempuh antar gabus adalah 100 cm. Nah, langkah yang pertama kita cari dulu panjang gelombangnya. Panjang gelombang adalah jarak tempuh 1 gelombang saja. Kita hitung, bukit lembah 1, lembah saja berarti setengah. Berarti dari sini sampai ke sini adalah 1,5. Sekarang dari ini sampai ke sini saja itu 1/4. Dari sini sampai ke puncak ini adalah 1/4. 1/4 ini dan 1/4 itu digabung menjadi setengah. Ini tadi kan 1,5. 1,5 tambah setengah berarti 2. Berarti jarak dari sini sampai ke sini adalah 2 gelombang. Berarti panjang gelombangnya adalah 2 panjang gelombang sama dengan 100 cm. Berarti lambdanya adalah 50 cm, 100 dibagi 2. Sehingga diperoleh 0,5 meter. Kita punya frekuensi, banyak gelombang dibagi waktu. Banyak gelombangnya tadi yang terjadi adalah 20 kali dibagi waktunya 4 detik. Berarti frekuensinya 20 dibagi 4 sama dengan 5 Hz. Cepat lambat rumusnya adalah lambda kali F atau frekuensi kali lambda. Berarti kita kalikan
F-nya tadi 5, lambdanya 0,5, sehingga diperoleh 2,5 meter per detik. Jelas ya nak? Semoga paham tentang aplikasi soal dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita belajar tentang pemantulan gelombang. Jadi pemantulan gelombang transversal ketika ujung tali digetarkan itu seperti ini gambarnya. Ya. Oke, kemudian kita belajar tentang indikator berikutnya. Harapannya Pak Alif, semoga kalian mengerti indikator tentang bunyi. Hubungan getaran dan bunyi bagaimana? Semua benda yang bergetar pasti menghasilkan bunyi. Maka bunyi itu dihasilkan dari getaran. Jelas? Berikutnya, bunyi itu dibedakan menjadi 3 anak-anakku. Yang pertama, ultrasonik, audiosonik, infrasonik. Ultrasonik itu frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz. Tidak dapat didengar oleh telinga manusia karena frekuensinya terlampau besar. Sedangkan audiosonik itu frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Dan di sini audiosonik itu dapat didengar telinga manusia normal. Sedangkan infrasonik adalah frekuensinya kurang dari 20.000 Hz. Tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Jadi yang bisa didengar oleh telinga manusia yaitu audiosonik antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sedangkan yang ultrasonik ini yang bisa mendengar apa Pak? Frekuensi yang lebih dari 20.000 Hz yang bisa mendengar contohnya adalah lumba-lumba, kelelawar ya. Infrasonik ini adalah frekuensi yang kurang dari 20.000 Hz yang bisa mendengar siapa? Biasanya anjing, terus ada kucing, biasanya ada jangkrik seperti itu. Ya, ini hewan-hewan ternak biasanya bisa mendengar dengan frekuensi yang kurang dari 20 Hz. Ini ya, ralat, ini frekuensinya adalah kurang dari 20 Hz, bukan 20.000. Saya ulangi, ultrasonik frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Audiosonik antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Infrasonik kurang dari 20 Hz. Ini bukan 20.000 Hz ya. Larat ya nak ya, nanti ditulisnya 20 Hz saja infrasonik. Kurang dari 20 Hz. Berikutnya, beberapa hewan yang dapat menangkap. Nah, yang dapat menangkap infrasonik ada jangkrik, ada anjing. Yang dapat menghasilkan dan menangkap ultrasonik yaitu kelelawar, dikenal memiliki radar alami, ada ikan paus, ada ikan lumba-lumba. Saya ulangi lagi, kalau audiosonik tadi hanya manusia, sedangkan infrasonik frekuensi kurang dari 20 Hz adalah jangkrik dan anjing, sedangkan ultrasonik lebih dari 20.000 Hz hewannya adalah kelelawar, ikan paus, ikan lumba-lumba. Paham ya nak? Berikutnya pemanfaatan gelombang. Pemanfaatan gelombang ultrasonik itu untuk menghancurkan tumor atau batu ginjal. Ada pemanfaatan untuk USG, ultrasonografi, untuk mempelajari dalam bagian tubuh yang tidak boleh kena sinar X. Contohnya biasanya kalau ibu sedang hamil ingin melihat janinnya atau kandungannya biasanya menggunakan ini USG. Untuk deteksi dan komunikasi sonar di bidang teknologi kelautan itu ultrasonik juga. Memeriksa bagian dalam tubuh ya, kacamata orang buta, memeriksa kerusakan logam, membunuh nyamuk penyebab demam berdarah itu juga memanfaatkan gelombang ultrasonik. Medium perambatan bunyi. Ingat, bunyi itu bisa merambat pada medium padat, pada medium cair, pada medium gas. Paling cepat bunyi merambat itu pada medium padat. Paling lambat bunyi merambat pada medium gas. Ya. Sedangkan bunyi tidak akan terdengar jika tidak ada udara, misalkan di ruang hampa itu tidak terdengar bunyi. Karena tidak ada medium perambatan. Cepat rambat bunyi rumusnya adalah V sama dengan S per T, jarak sumber bunyi dibagi dengan waktu. Oke, ini cepat rambat bunyi kalau suhunya 0 derajat itu adalah 331,3 meter per detik. Kalau suhunya semakin tinggi, semakin panas, itu berarti cepat rambat bunyi semakin besar.
Berarti pada suhu yang rendah cepat lambat bunyi lebih kecil ya. Pada yang suhu tinggi cepat lambat bunyi semakin besar. Sekarang kita belajar tentang kuat bunyi. Nyaring dan tidaknya bunyi itu adalah kuat bunyi. Besarnya amplitudo ini yang mempengaruhi ya. Kuat bunyi itu dipengaruhi oleh besarnya amplitudo. Makin besar amplitudonya, makin kuat bunyi yang terdengar. Selain itu juga tergantung pada jarak. Nek sumbernya semakin jauh ya semakin pelan bunyi yang terdengar. Jelas ya nak? Sekarang kita belajar tinggi bunyi dan warna bunyi. Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar. Tinggi rendahnya bunyi yang keluar itu tergantung pada frekuensi. Makin besar frekuensi bunyi, makin tinggi pula bunyi yang dihasilkan. Warna bunyi atau timbre adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama namun terdengar berbeda-beda. Dapat terjadi pada manusia yang sedang bersama-sama menyanyi atau menggunakan alat musik bersama-sama. Warna bunyi disebabkan karena alat atau organ pita suara yang terdengar itu bergetar berbeda. Pada manusia terbukti saat pria dan wanita bernyanyi bersamaan, pada alat musik nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ ya. Suara pria dan suara wanita itu juga berbeda. Sekarang intensitas bunyi. Apa itu intensitas bunyi? Intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Kemudian satuan intensitas bunyi adalah watt per meter persegi atau watt disimbol W besar per meter persegi. Intensitas bunyi bergantung pada amplitudo dan jarak sumber bunyi. Jadi kalau kuat lemah bunyi tadi tergantung pada amplitudo dan jarak sumber. Tapi kalau sama dengan intensitas ya, sedangkan frekuensi tadi mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi. Layangan bunyi adalah dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama bergetar dalam waktu yang bersamaan sehingga hasil getarannya akan saling mengganggu. Itu layangan. Jadi dua sumber bunyi itu bareng terdengar. Jadi kita susah untuk memfokuskan bunyi yang mana yang lebih jelas. Sekarang kita belajar tentang nada, desah, dan dentum. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Desah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Dentum, desah yang bunyinya sangat keras itu namanya dentum. Frekuensi itu ini ya, menurut hukum Mersenne, frekuensi atau pada senar ya, itu berbanding terbalik terhadap panjang senar. Kalau senarnya panjang ya berarti frekuensinya semakin kecil. Kalau senarnya pendek berarti frekuensi yang terdengar semakin besar. Berbanding terbalik juga dengan akar luas penampang. Jadi kalau senarnya besar frekuensi yang terdengar kecil, senarnya kecil frekuensi yang terdengar besar. Berbanding terbalik juga dengan massa jenis atau bahan senar. Sebanding dengan akar tegangan senar. Kalau semakin tegang atau kencang senar tersebut dikaitkan, maka akan semakin kuat bunyi yang terdengar. Berikutnya kita belajar tentang resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Resonansi seperti ini aplikasinya. Semakin sedikit demi sedikit air dalam tabung dikurangi dengan membuka keran. Sambil mengurangi air tersebut, sebuah garpu tala frekuensi misalkan 400 Hz selalu digetarkan di mulut gelas. Maka akan terjadi yang namanya resonansi di kolom udara. Contoh soalnya seperti ini. Dapat dipergunakan untuk menghitung cepat lambat bunyi di udara itu dengan resonansi bisa. Misal pada kolom udara 20 cm terjadi resonansi, berarti udara yang panjangnya 20 cm tersebut ikut bergetar karena getaran garpu tala. Yang kedua, panjang kolom udara ini merupakan seperempat panjang gelombang. Berarti seperempat panjang gelombang tersebut itu menghasilkan 20 cm, sehingga panjang gelombangnya adalah 4 kali 20 cm, sehingga
diperoleh 80 cm menjadi 0,8 meter. Karena panjang gelombangnya 0,8, frekuensinya 400 Hz, maka kita bisa menghitung cepat rambat. Cepat rambat adalah lambda kali frekuensi, sehingga diperoleh 0,8 kali 400 sama dengan 320 meter per sekon. Contoh soal tentang resonansi berikutnya seperti ini, ya. Garpu tala di sini ada panjang tabungnya adalah 80 cm, kemudian berisi air 30 cm, berarti panjang kolomnya adalah 50 cm. 80 kurangi 30, ya. Tabung resonansi syarat panjang kolom udara resonansi Kn adalah Ln sama dengan 2n-1/4 lambda. Jadi karena ini terjadi resonansi pertama, berarti n-nya diganti 1. Berarti L1 sama dengan 2 kali 1, 2 dikurangi 1, ya. Sehingga diperoleh 2 kurangi 1, 1, 1 kali 1, berarti 1/4 lambda. Berarti kolom pertama sama dengan 1/4 lambda. Atau panjang gelombangnya sama dengan 4L. Berarti lambda sama dengan 4L, berarti 4 kali 50 sama dengan 200 cm. Berikutnya adalah resonansi selaput tipis. Selaput tipis merupakan benda yang mudah beresonansi untuk tipe macam getaran. Contoh selaput tipis ini adalah selaput gendang pendengaran pada telinga kita. Jadi resonansi dapat terjadi jika resonansi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Pada panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang sumber bunyi dan terdapat selaput tipis. Manfaat dan kerugian resonansi. Manfaat resonansi dapat memperkuat bunyi asli. Contoh, suara kita terdengar lebih nyaring karena sekitar selaput suara kita ada udara. Suara kentongan terdengar nyaring karena ada rongga udara. Kerugian karena resonansi, yaitu karena resonansi bunyi bom yang keras dapat memecahkan atau meruntuhkan gedung atau kaca jendela pecah. Kemudian kita belajar tentang pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi di sini adalah besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Bunyi datang, bunyi pantul, garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini bidang datarnya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul itu memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Jika jarak antar dinding pemantul dengan sumber bunyi agak dekat, misalnya 25 meter sampai 30 meter, maka sebelum selesai mengucapkan sebuah suku kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul ini akan mengganggu bunyi asli. Dengan demikian bunyi asli akan terdengar tidak jelas. Jadi gaung ini adalah bunyi asli sama bunyi pantul terdengar hampir bersamaan. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli itu gema, karena jarak dinding pemantul dan sumber bunyi relatif jauh. Contoh di gua, di sumur, itu ya gema. Pemanfaatan bunyi pantul yang pertama menghitung kedalaman laut, yang kedua sebagai survei geofisika, yang ketiga ini contohnya ya bunyi pantul. Contoh dari bunyi pantul itu sendiri untuk mengukur kedalaman laut, berarti cara menghitungnya seperti ini. Cepat rambat pada bunyi pantul sama dengan 2 kali jarak dibagi dengan waktu. Berarti 2 kali jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Berarti untuk mencari kedalaman laut, D sama dengan kecepatan dikali waktu dibagi 2, sehingga diperoleh 175 meter. Atau contoh seperti ini, ada kapal yang ingin mengukur kedalaman, ya, selisih kedalaman P dan Q berapa, berarti kita nyari kedalaman P nya berapa, kedalaman Q nya berapa. Ingat rumus kedalaman adalah V kali T dibagi 2,
Kita cari plug sehingga jarak pada P ketemu 1400. Berarti dari sini sampai ke sini 1400. Kedalaman Q kita cari, S sama dengan V kali T bagi 2, sehingga tinggal memasukkan saja, diperoleh 1050. Berarti selisih antara P dan Q berapa? Berarti jarak pada P dikurangi jarak pada Q, sehingga diperoleh 350 meter. Efek Doppler. Efek Doppler di sini ya, pendengar diam, sumber bunyi diam. Yaitu ini kemudian pendengar diam tapi sumber bunyi mendekati. Nah, efek Doppler sendiri itu apa? Sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya. Makin tinggi frekuensi sebuah sumber bunyi, maka bunyi akan semakin tinggi kedengarannya. Sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, bunyi akan terdengar semakin rendah. Hal ini disebabkan frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin berkurang. Kuat bunyi akan semakin rendah jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak saling menjauhi. Oke. Demikianlah materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Oke. Untuk lebih lengkapnya, sekarang organ yang berhubungan dengan bunyi adalah telinga. Mengenai organ telinga akan dibahas Pak Alif pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini tentang getaran, gelombang, dan bunyi, saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.